Kita boleh bersyukur bahwa kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kebenaran kita. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang selalu
hana ya homaya. Inamaya hana sena ya homagaiga. Ingamaya hana sea humagana ya maya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan, atas nikmat yang Kau beri kepada kami semuanya Tuhan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau Tuhan. Kami masih bisa berdiri di sini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ampuni Tuhan semua kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Oh Allah, mengalir tempat ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jika perkara besar dan ajaib di tempat ini Tuhan, jika sukacita surgawi ada di tempat ini Tuhan, meliputi tempat ini, meliputi ruangan ini Tuhan. Jika perkara besar dan dahsyat terjadi di tempat ini Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan, saat kami memuji dan memuliakan Engkau. Saat kami Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Tetapi juga kami tetap bertugas-Mu yang di Engkau hari ini Tuhan, urapan kuasa-Mu Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum penyembah kudus-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk makan dan minum penyembah kudus-Mu ini Tuhan. Kami juga tempat ini adalah malaikat-malaikat Tuhan, sehingga berkuasa pun Tuhan yang bisa mengganggu bagian kami tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin Tuhan masih di rumah Tuhan. Kau katakan mereka kami dengan selamat Tuhan. Ini kerinduan yang amat sangat Tuhan, untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya, salam shalom, saudaraku. Siap untuk di tempat Tuhan pada pagi hari ini, boleh angkat tangannya
Selamat hari Minggu GGP yang disayang Tuhan Yesus. Saya berharap saudara akan baik-baik dan sehat-sehat aja. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai komunikasi. Saudara, prinsip-prinsip komunikasi ini bisa diterapkan di dalam semua hubungan, ya, baik di rumah, di gereja, di sekolah, di tempat saudara bekerja, dimanapun kita berada, ya. Komunikasi ini penting sekali, saudara, karena komunikasi adalah dasar dari seluruh interaksi antar manusia. Ya, komunikasi yang tidak terjalin baik antara orang tua dengan anak remajanya menyebabkan kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Nah, komunikasi yang tidak terjalin baik antara suami dan istri menurut para psikolog dapat menyebabkan, ya, menjadi pemicu perceraian. Komunikasi buruk suami dan istri dapat memicu perceraian. Saya tahu mengenai seorang konselor Kristen yang digugat cerai oleh suaminya. Saudara, mereka tetap serumah, tapi sebenarnya sudah lama mereka bercerai secara batin, ya. Sangat disayangkan kondisi seperti ini. Dr. Paul Gunadi, seorang konselor Kristen, konselor keluarga, mengatakan demikian. Komunikasi dalam keluarga dapat disamakan dengan peran jantung dalam tubuh. Sama seperti jantung yang memompa darah ke seantero tubuh, komunikasi memompa kehidupan ke seantero keluarga. Jadi, seberapa sehatnya keluarga dapat diukur dari berapa sehatnya komunikasi dalam keluarga itu. Saudara, ada 3 elemen komunikasi, ya. Ada sumber, ada medianya, ada penghantarnya, ya, dan ada resipien, ada penerimanya. Orang yang sedang bertengkar, dua-duanya adalah sumber, ya. Itu bukan komunikasi yang baik karena nggak ada receiver, dua-duanya sumber. Atau misalnya si suami marah, si istri sepertinya mendengarkan gitu, ya, dia diam aja, sepertinya resipien menerima. Tapi dalam hati si istri dia udah menolak segala sesuatu yang suaminya omongin. Itu juga bukan komunikasi yang baik. Nah, bentuk komunikasi itu verbal, ada juga non-verbal, ya. Non-verbal ini bisa bentuknya tulisan, bisa gambar, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerak-gerik, dan lain-lain. Itu komunikasi non-verbal. Apakah saudara pernah mengalami pada waktu saudara lagi nggak ngomong sama suamimu, ya, nggak ngomong sama istrimu, lalu komunikasi yang saudara lakukan itu lewat kertas gitu, ya. Jam 11 jemput anak, lalu taruh kertas lain, kita kasih tahu bahwa beras udah habis gitu. Kita nggak ngomong tapi kita tinggalkan catatan gitu, saudara, ya. Nah, melalui komunikasi kita bisa mengutarakan pikiran, perasaan, dan pendapat kita, saudara, ya. Kehendak kita utarakan. Tetapi dengan komunikasi, melalui komunikasi juga kita mendengarkan pikiran, perasaan, pendapat, dan kehendak orang lain. Jadi komunikasi ini nggak berbicara hanya kita berbicara, ya, tapi juga kita mendengarkan. Komunikasi itu bukan hanya menyampaikan, tetapi juga mendengar, menyimak. Ya, waktu kita kongko dengan seseorang, apakah saudara benar-benar mendengarkan apa yang sedang dia sampaikan? Ya, kita akan tahu apakah orang itu mendengarkan sungguh-sungguh atau cuma sekedar basa-basi menjawab gitu, saudara.
tetangga saya, dulu saya punya tetangga orang Myanmar ya di Batam, dan Ibu Mei ini, teman Myanmar ini, dia suka sekali bunga anggrek. Suatu ketika datang tukang bunga di kompleks rumah itu, dan saya perhatikan dari dapur, saudara, komunikasi mereka. Karena Ibu Mei ini nggak bisa bicara bahasa Indonesia, sedangkan tukang bunga itu, tukang yang jualan kembang itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasinya itu cuma uang yang ditunjukin sambil kasih lihat bunga, no, no, yes, no, no, yes, no, no, yes, cuma gitu aja, saudara. Yes, no, yes, no, yes, no. Dan ajaibnya transaksi itu berhasil terjadi. Dan saya belajar sesuatu, saudara, ketika ada itikat baik untuk saling memahami, walaupun banyak keterbatasan, komunikasi itu pasti berhasil. Ya, nah berapa banyak kali, saudara, kita membaca postingan orang hanya satu paragraf, sepotong kalimat, ya kita males baca keseluruhan isi postingan tersebut, lalu kita ambil kesimpulan, dan yang parahnya kita langsung share kepada orang lain. Ya kita nggak tahu kebenaran dari yang sedang kita posting, saudara. Kita kirim berita hoaks, saudara. Tuhan melarang kita menyebarkan berita hoaks, ya. Ini firman Tuhan katakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jadi hati-hati waktu kita menggunakan handphone kita untuk mengirim berita ini dan itu, pastikan itu adalah berita yang benar, bukan berita yang salah. Saudara, seorang ahli mengatakan demikian. Komunikasi itu ibaratnya sebuah seni, ya, seperti halnya menari. Artinya komunikasi itu ada seninya dan bisa dipelajari. Awalnya mungkin kaku, tapi karena sering latihan, lama-kelamaan jadi luas juga. Ya, saudara jangan pernah mengatakan bahwa saya nggak bisa seperti Ibu A. Ya, bawaan saya nggak begitu. Ibu A ini memang ramah, saya nggak begitu. Gak bisa, saudara. Kalau sesuatu itu adalah baik, mengapa kita nggak belajar? Seperti gini, saudara nggak biasa makan sayur, tapi saudara tahu bahwa sayur itu bagus, ya, sayur segar itu baik. Awalnya saudara nggak suka sayur, tapi karena saudara diinformasikan, diberitahu bahwa sayur itu sehat dan segar, kemudian saudara akan coba makan. Begitu juga, saudara, kalau itu adalah sesuatu yang baik, kenapa kita nggak coba, saudara? Ya. Baiklah, ini masalahnya adalah bukan karena kita nggak bisa, tapi karena memang kita nggak mau berubah. Kita udah nyaman dengan yang salah gitu, saudara. Dan Alkitab sendiri mengatakan kepada kita, saudara, Alkitab mengajar kepada kita, ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Disuruh ramah, saudara. Ini bukan soal tipe kepribadian. Ya, ibu itu bisa ramah, saya nggak bisa, bawaan saya bukan begitu. Enggak, saudara. Ini firman Tuhan yang katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Gitu, saudara. Nah, saya bersyukur bahwa Alkitab mengajar kita bahkan hal-hal praktis gitu, ya, bagaimana bertingkah laku di dalam hidup keseharian menjadi orang-orang yang ramah dan santun, ya, memberi hormat terlebih dahulu, kata-katanya penuh kasih, menyemangati orang dengan kata-kata yang baik, saudara, dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan perhatian. Ya, pengikut Yesus adalah orang-orang yang memiliki etika yang baik. Amin, saudara. Nah, kata komunikasi itu berasal dari kata koinonia yang artinya persekutuan. Jadi di dalam komunikasi ada yang dibagikan sehingga menghasilkan kesatuan.
Nah, apa yang dibagikan di dalam komunikasi yang dapat membangun persatuan? Ini saudara, sama-sama katakan, dorongan, kasih, kepedulian. Di dalam komunikasi kita, baik di dalam rumah atau dengan siapapun, komunikasi kita harus mengandung dorongan, kasih, kepedulian. Itu saudara. Dan kita harus menahan diri, latihan menahan diri untuk tidak mengatakan kata-kata di luar batasan ini. Kalau kita tahu bahwa kalimat-kalimat yang akan saya omongin ini lebih mencelakakan, melukai orang, kita harus berhenti saudara, ya. Jangan diucapkan keluar. Orang dunia aja mereka terlatih untuk mengatakan how can I help? Ya, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Ya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Mereka terlatih untuk mengatakan begitu, saudara. Waktu kita mendengar orang berkata kepada kita, how can I help? Kita ngerasa bahwa kita terhibur, saudara, ya. Kita rasa seperti ada perhatian dan ada kepedulian. Apalagi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menyejukkan, bukan malah mengompori, saudara. Kita mendamaikan, bukan malah memprovokasi. Ya, Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Amin, saudara. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, ya, mereka adalah fresh air, saudara, udara segar untuk orang itu, udara segar untuk tempat itu. Dia positif, dia menguatkan, dia menabur kebaikan dengan perkataannya sehingga orang-orang diberkati dengan kehadirannya. Nah, berkat sampingan yang saudara akan terima yaitu begini, saudara. Ada hukum hubungan, ya, hukum hubungan yang berbunyi demikian: pengaruhi hatinya, maka Anda akan mendapatkan tangannya. Saya menyaksikan bahwa orang-orang yang peduli dengan orang lain diberkati Tuhan, saudara. Orang-orang yang peduli dengan perasaan orang lain diperhatikan Tuhan, diberkati Tuhan, selalu mendapat pertolongan. Mereka dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Sekarang mari kita periksa diri kita sendiri. Apakah kata-kata kita mengandung dorongan? Kata-kata kita mengandung kasih? Kata-kata kita itu mengandung kepedulian? Kata-kata yang menyenangkan? Atau kata-kata kita adalah sampah, kotoran yang kita tumpahkan kepada orang-orang seisi rumah atau kepada orang lain? Saudara, buaya itu binatang buas, ya. Tapi hal baik dari buaya yaitu buaya punya rahang, punya mulut, dan punya gigi, tapi nggak punya lidah. Makanya jarang buaya yang berkelahi satu sama lain. Lebih banyak manusia yang berkelahi satu dengan yang lain. Nah, Yakobus 3 ayat 2 mengatakan kebanyakan dosa dilakukan dengan lidah. Ya, Salomo, seorang bijak, mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada beberapa anak-anak saya di dalam pelayanan penjara di Batam yang masuk penjara karena membunuh orang. Jadi pada waktu kami bertanya kepada mereka, kenapa kalian membunuh, kenapa kamu membunuh orang? Jawabannya sederhana, saudara. Karena saya dimaki, karena saya dihina, ya, karena saya direndahkan. Itu aja, saudara. Lalu nggak tahan,
dan kemudian mereka bunuh. Berapa banyak pertemanan putus karena mulut, saudara. Betapa banyaknya, saudara, dosa yang kita lakukan hanya dengan satu anggota tubuh yang kecil ini, lidah, belum yang lainnya, saudara. Profesor Masaru Emoto, dia seorang saintis Jepang, meneliti struktur dari molekul air, ya, dan dia menjumpai bahwa emosi manusia ternyata memiliki pengaruh pada kristal air. Ya, saudara bisa lihat di screen ini apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto. Jadi air yang disumpahi itu disumpahi dengan kata-kata yang nggak baik, itu menjadi air yang kotor, ya, kristalnya itu buruk rupanya. Tetapi air yang diberkati, air yang didoakan, itu bagus, saudara. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan. You are what you say. Suami saya sering memanggil saya dengan nama-nama binatang, saudara. Saya agak sedih. Ya, dia panggil saya dengan kutilang, macan tutul. Saya bilang, kok papa panggil saya seperti itu sih? Terus dia bilang begini, tunggu dulu mamai, kutilang macan tutul itu artinya kurus, tinggi, langsing, manis, cantik, betul-betul. Oh, saya senang sekali, saudara. Mungkin itu yang bikin saya menjadi manis, cantik, betul-betul sampai hari ini. Ya, perkatakan yang baik pada keadaanmu, perkatakan yang baik pada kesehatanmu. Hari ini engkau gak sehat, beritahu bahwa engkau punya tubuh yang sehat, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, diberkati Tuhan. Jangan terus mengeluh, saudara. Jangan terus mengeluh, terus mengucapkan yang negatif. Engkau sedang menyumpahi tubuhmu ini menjadi tubuh yang lemah, saudara. Nah, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, kecenderungan kita adalah bersalah dengan perkataan. Kita mengucapkan kata-kata yang pedas, yang kasar, amarah, caci maki, saudara, mengutuki, merendahkan, menghakimi, fitnah, dusta, nggak ramah. Nah, ini semua adalah kata-kata sia-sia yang harus saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mereka nggak menguap di udara begitu aja. Enggak, saudara. Kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, nah mungkin kita sudah lupa dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, tetapi pada hari penghakiman nanti, saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi lebih baik, saudara, kita mengikuti pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang gak bagus ini, yang gak benar ini. Kita minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan kasih kita kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Saudara, di dalam buku renungan Mansor yang lama, ya, ada materi bagus sekali. Dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 saya baca. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya bersyukur untuk Alkitab, saudara, bukunya Tuhan
ya, yang memberi kepada kita pelajaran holistik, saudara, utuh, bukan cuma rohani doang, tapi dia juga menyiapkan kita, mengajar kita, melatih mental kita, fisikal kita, emosional kita komplit, saudara. Luar biasa ya. Nah, Tuhan tidak membentuk kita hanya menjadi manusia rohaniah aja, enggak, saudara. Tapi dia membentuk kita menjadi pribadi yang utuh, ya. Batasan-batasan yang Alkitab berikan pada waktu kita taati itu akan sangat membantu kita terhindar dari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Saudara, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik? Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan berdasarkan Efesus 4 tadi, ya. Yang pertama, rasa hormat. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengembangkan rasa hormat dan saling menghargai dengan siapapun kita berbicara, ya. Entahkah dia seorang yang secara sosial terhormat atau seorang biasa aja dengan pembantu rumah tanggamu, dengan tukang sapu jalan, kembangkan rasa menghargai dan rasa hormat itu. Saudara, tahukah saudara bahwa 90% pertengkaran itu disebabkan karena intonasi suara, ya? Waktu seseorang bicara, kata-katanya itu menjelaskan pikirannya. Sedangkan intonasinya menjelaskan suasana hatinya. Ya, jadi waktu saudara bicara kasar kepada seseorang, saudara sedang menyampaikan bahwa engkau ada sesuatu di dalam hatimu kepada orang tersebut. Ya, Tuhan mengajar kita untuk mengembangkan rasa hormat. Dengan siapapun saudara berbicara, kembangkan rasa hormat dan saling menghargai. Yang kedua, empati. Ya, kalau simpati itu artinya kita menaruh perhatian kepada perasaan orang lain, maka empati itu artinya kita merasakan perasaan orang lain. Kita menempatkan diri kita di dalam situasi atau kondisi orang lain, ya. Dalam istilah lain disebut kita memakai sepatunya, gitu, saudara. Kita berusaha untuk memahami situasi orang itu. Jadi kalau kita tahu bahwa seseorang yang berbicara kepada kita emosian, saudara, kita jangan balik emosian juga. Tapi kita berusaha untuk memahami kenapa dia emosian, ya. Oh, mungkin lagi perubahan hormon atau yang lain-lain. Nah, salah satu wujud dari empati begini, saudara, kesediaan untuk mendengar, ya. Kesediaan untuk mendengar adalah wujud dari empati. Waktu kita dengarkan cerita mereka, maka kita akan mengerti situasi yang sedang mereka lalui. Saudara, Philip Stanhope mengatakan banyak orang lebih mengharapkan Anda mendengar ceritanya daripada mengabulkan permintaannya. Ya, orang ingin didengar. Dengan mendengar, separuh masalah dia itu sudah selesai, saudara. Yang ketiga, audible. Ya, ini komunikasi yang baik, yaitu harus jelas. Di dalam komunikasi usahakan bahwa informasi atau maksud yang saudara ingin sampaikan bisa dimengerti oleh orang yang mendengar. Ya, kesalahpahaman biasanya terjadi karena komunikasi yang tidak jelas, saudara. Jangan berprinsip bahwa orang sudah ngerti apa yang Anda maksudkan. Enggak, saudara. Ya, apalagi kita berpikir bahwa suami kita atau istri kita seharusnya udah ngerti apa yang saya inginkan. Enggak, saudara. Kita harus menyampaikan, ya, dengan jelas. Suatu ketika saya lupa ya apakah saya pernah cerita kepada saudara, tapi suatu ketika waktu suami saya membangun ruko, saudara, kontraktor yang membangun ruko ini hari itu sedang mengerjakan fondasi dari ruko. Ya, terus hujan besar dan suami saya khawatir bahwa
kalau terlalu banyak air masuk ke dalam fondasi, takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Jadi suami saya minta supaya pekerjaan itu, pencoran itu dihentikan karena hujan besar itu. Suami saya ini teks ya, dia SMS kepada sang kontraktor dengan mengatakan tolong hentikan pengecoran, ini lagi hujan besar. Kalau ada apa-apa tanggung jawab siapa? Saudara, di luar dugaan suami saya, kontraktor tersebut membalas SMS dengan SMS balik dan dia katakan demikian, tanggung jawab Pak Gom. Wah, suami saya marah, saudara. Ini orang diperingatkan tanggung jawab siapa? Kok dia bilangin tanggung jawab Pak Gom gitu ya? Suami saya rasanya ini orang nih lucu sekali nih. Lalu kemudian pada waktu itu dikonfrontasi dengan sang kontraktor itu bilang, saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang tanggung jawab Pak Gom, saya bilangnya tanggung jawab Pak Gom. Saudara, itu dua hal yang berbeda. Tanggung jawab Pak Gom sama tanggung jawab Pak Gom itu beda, saudara. Beda artinya. Nah, saudara, hati-hati ya, di dalam handphone, di dalam SMS, di dalam WhatsApp itu nggak ada intonasi ya. Jadi pastikan kalau itu adalah hal-hal yang penting jangan sampaikan lewat SMS, saudara. Bisa berpotensi miskomunikasi. Dan yang berikutnya ya, ini bagian dari komunikasi yang baik, yaitu rendah hati. Kerendahan hati artinya sikap menganggap orang lain itu penting. Itu sebabnya kita akan menghargai dan kita akan terbuka kepada saran dan kritik orang tersebut. Ya, kita menghargai pendapat dia walaupun mungkin pendapatnya nggak terlalu istimewa, nggak terlalu penting, tapi kita menghargai pendapat orang lain. Kita tidak menyela orang berbicara, kita tidak mendominasi pembicaraan. Itu masuk di dalam bagian kerendahan hati. Dan yang berikutnya, yang terakhir, saudara, menggunakan bahasa hari ini, bukan bahasa kemarin. Artinya di dalam komunikasi, di dalam berbicara kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Kita hanya membicarakan masalah hari ini dan solusinya bagaimana gitu ya. Bukankah Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kita dan melupakan semua kesalahan kita, saudara. Dia melupakan masa lalu kita yang buruk. Yang Tuhan lihat adalah saudara hari ini. Yang Tuhan lihat adalah saya hari ini, saudara. Ya, jangan ingat-ingat salah orang. Salomo memperingatkan kita di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dan kita bisa berdoa seperti Daud berdoa, saudara. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, Roh Kudus diam di dalam kita. Dan dia senantiasa ada di dalam urusan mengubah manusia. Waktu kita terbuka kepada Roh Kudus, maka dia akan bekerja, saudara. Dia lembut, dia nggak maksaan. Ya, saudara mungkin mengatakan, Tuhan, pikiran saya ini selalu negatif, cenderung negatif kepada orang lain. Tolong bantu saya berubah. Dengan senang hati, saudara, dia akan menolong kita untuk berpikiran positif. Saudara mungkin mengatakan, Tuhan, perkataanku ini kok sering tajam, sering pedas, nggak ramah. Tolong bantu saya untuk berubah. Dengan senang hati dia akan lakukan, dia akan menolong kita sehingga kita bisa berkata-kata yang baik. Saudara, target besar kita ini luar biasa, saudara. Keselamatan jiwa-jiwa. Ya, tapi iblis mau menggagalkan proyek besar ini. Jangan sampai terjadi multiplikasi di dalam GGP, saudara. Itu sebabnya kita dibuat nggak fokus. Nggak fokusnya apa? Kita dibuat sibuk ngurusin sakit hati si A sama si B, nggak cocok si C sama si D, gitu aja, saudara. Jadi ngeruwetnya di situ. Kita nggak keluar untuk memikirkan jiwa-jiwa, salah paham, dan itu berawal dari miskomunikasi.
sehingga kita nggak efektif di dalam penginjilan. Saudara, waktu kita abaikan dorongan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan, hati-hati saudara. Kita sedang mendukakan Roh Kudus yang lembut itu. Sekali lagi saudara, komunikasi itu penting, yaitu merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia. Ya, komunikasi ini jangan dihindari. Baiklah kalau gitu lebih baik saya nggak ketemu orang. Nggak saudara. Kita harus ketemu dengan orang, ya. Kita bagian dari kehidupan sosial. Kita harus lakukan itu. Dan Tuhan juga mau kita bergaul. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita rubah supaya komunikasi yang kita sampaikan baik kepada orang-orang di dalam rumah atau orang-orang di luar rumah di dalam pelayanan itu menjadi bagian dari penginjilan. Ini menjadi jembatan saudara menyampaikan kabar baik tentang Yesus melalui kata-kata yang baik, ya, melalui perbuatan yang baik. Saudara menghantar orang-orang untuk mengenal Yesus. Terakhir, saya tutup dengan kata-kata ini, bertutur katalah sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan berbicara. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami bisa belajar mengenai komunikasi. Tuhan, kami menyadari betapa banyaknya ya Tuhan kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kami Tuhan, baik sengaja atau kami nggak menyadarinya. Kami minta Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan Roh Kudus tolong bantu kami Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu mulut kami, pada pintu bibir kami. Tuhan, pada waktu kami cenderung mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia, Tuhan tolong kami, ingatkan kami untuk tidak mengatakannya. Dan bantu kami Tuhan hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, yang positif Tuhan, yang menguatkan, yang menghibur, yang memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kata-kata yang baik, melalui sikap hidup yang baik, kayak berdoa Engkau akan memakai kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati hidup orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba berdoa apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu Tuhan, baik kebutuhan gedung gereja, keuangan, jemaat, apapun yang menjadi kebutuhan umat Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati, sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Gembala. Shalom. Terima kasih kepada Pak Gembala atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Selasa dan Jumat akan diadakan lockdown worship pada pukul 6. Mohon kesediaan jemaat untuk ikut bergabung, karena hanya dengan kekuatan doa kita mampu melewati pandemi ini. Gembala Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Reginira pada tanggal 29 September, Ibu Yanti Budi pada tanggal 29 September, kepada Ibu Olga pada tanggal 1 Oktober, dan kepada Saudara Suhendar pada tanggal 1 Oktober. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada satu lagi tambahan pengumuman dari panitia Natal. Saya mewakili dalam rangka kita mencari dana untuk Natal. Ini saya namanya nggak tahu, minuman Ibu Meli yang bikin. Minuman ini tersedia ada 17 botol. Buat saudara yang mau membeli, semua keuntungan akan dimasukkan ke dalam kas Natal gereja kita. Terima kasih.
mau tutup, kita mau doa persembahan. Saya mengundang untuk Ibu Devi. Kita berdoa. Yang bertugas Ibu Imas ya. Silakan Ibu Imas. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sungguh indah dan luar biasa ini Tuhan. Hamba-Mu telah menyelesaikannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami pribadi. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami terkasih, Ibu Gembala kami yang sudah Tuhan mengemban tugas Bapak untuk Tuhan melayani kami sidang jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan apa yang kami miliki saat ini Tuhan Yesus. Inilah Tuhan. Biarlah Bapak persembahan maupun itu diakonia Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan Bapak. Biarlah Tuhan itu semua boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan itu semua memperluas setiap kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan tuliskan persembahan kami, berkati tangan-tangan kami Tuhan yang memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh. Di dalam berkat nama Tuhanku Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kami bendera kita sebagai hari ini. Saudara, persembahan bisa saudara masukkan sendiri di kotak yang tersedia di belakang. Ada kotak persembahan, ada kotak pembelian gedung gereja, ada kotak persepuluhan. Waktu nanti saudara pulang, silakan saudara masukkan sendiri, ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa mengucap syukur karena ibadah yang Tuhan sudah pimpin pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk keluarga-keluarga hari ini yang hadir. Tuhan berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati anak cucu mantu mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, Ibu Mira, Ibu Yanti, Ibu Olga, dan Bu Hendal. Engkau memberikan mereka panjang umur, kesehatan yang baik dan sempurna, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus mengalir dalam hidup. Engkau memberkati kehidupannya hari lepas hari, semakin hari semakin bertumbuh dalam kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Negara kami diberkati Tuhan. Segala dorongan dari radikalisme kami tolak dalam nama Yesus. Biar anugerah Tuhan, Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Pimpin perjalanan pulang kami Tuhan. Bila kami mengatakan dengan selamat dan kami boleh kembali dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Pimpin perjalanan pulang anak-anakmu, berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua Bapak Ibu. Arahkan hatimu pada Bapak di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan dengan saya. Amin. Haleluya.